manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darah-Mu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuja-Mu selamanya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih dalam seri bagaimana kita mengalami inner healing. Saudara, kalau kita mau mengalami inner healing, kita harus datang kepada Yesus, Gembala kita dan penasehat ajaib kita. Ketika kita datang kepada Dia lewat komunitas, saudara, maka kita bisa mendengarkan suaranya. Nah, saya percaya, saudara, kalau kita adalah domba-dombanya Allah, maka kita pasti akan bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa dengar suara Tuhan, berarti ada penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan, saudaraku, apa penghalang-penghalang dalam kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kalau ada dosa yang belum diakui, ya, karena dosa yang belum diakui adalah penghalang untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan.
Kemudian saudara, kalau kita punya sikap yang sombong, ingat saudara, orang sombong adalah orang yang merasa nggak perlu Tuhan. Kalau kita nggak perlu Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Kemudian saudaraku, juga dosa berikutnya yang sangat saudaraku menghalangi kita mendengar suara Tuhan adalah kepahitan. Kalau kita kepahitan, kita menduka citakan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus duka cita, dia tidak mau berbicara, saudara. Akibatnya kita tidak dapat mendengarkan suaranya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Di zaman kita hidup ini ada banyak distraction, ada banyak gangguan-gangguan, ya, baik di luar kita maupun di dalam kita. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh karena banyaknya informasi yang kita terima lewat sosial media, saudara, ya. Dan media sosial ini, saudara, menghalangi kita sehingga kita terganggu, tidak dapat fokus mendengarkan suaranya. Bukan hanya itu, saudara, keraguan atau kebimbangan bisa menyebabkan kita waktu datang kepada Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Alkitab berkata, saudara, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Maka orang yang datang kepada Allah, ya, yang berbalik kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita pasti bisa, saudara, mendengarkan suaranya. Nah, kemudian yang ketujuh, saudara, yang keenam, penyebab orang tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah kalau ada hal-hal okultisme yang belum diselesaikan dengan tuntas. Ya, seperti Simon, tukang sihir, saudara. Dia masih punya prinsip yang, saudara, sangat berbahaya, di mana, saudara, dia ingin memperjualbelikan karunia-karunia Roh Kudus. Dia adalah orang yang, saudara, ya, menjual saudaraku, kuasa kegelapan itu untuk mencari uang, karena itu hatinya jahat. Orang yang hatinya jahat, saudara, ya, terikat dengan okultisme yang belum dituntaskan, bisa menghalangi dia mendengarkan suara Tuhan. Karena Petrus berkata, tidak ada bagian dia menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah, kemudian yang ketujuh, saudara, penghalang yang menghalangi kita mendengarkan suara Tuhan adalah kalau kita punya ekspektasi yang salah dalam mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita berpikir, oh, suara Tuhan itu, ya, kalau kita dengar secara audible. Suara Tuhan itu kalau, saudaraku, Tuhan datang berbicara lewat malaikat, atau lewat binatang, atau lewat sesuatu yang extraordinary. Nah, saudara, kalau kita mempunyai ekspektasi yang salah ini, maka kita miss waktu Tuhan berbicara kepada kita. Karena Tuhan berbicara kepada kita, saudara, lewat hal yang sangat-sangat sederhana, yang, saudaraku, secara umum kita bisa menerima suara Tuhan itu. Ternyata, saudara, kalau kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20-21, nah, Tuhan itu berbicara kepada kita, saudara, itu paling umum, ya, lewat apa, saudaraku? 3 macam indera rohani kita. Dia berbicara kepada kita lewat telinga rohani kita. Bagaimana caranya? Dia memberikan kata-kata kepada kita. Makanya ada 2 karunia Roh Kudus yang disebut sebagai perkataan. Karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, saudara, ya, kita bertanya kepada Sang penasehat ajaib kita, seringkali dia berbicara kepada kita sederhana sekali lewat telinga rohani kita. Dia memberikan kata-kata yang spontan,
yang tidak kita analisa, tiba-tiba muncul di dalam saudaraku pikiran kita. Misalnya, ya tiba-tiba muncul kata, ya saudaraku, di dalam kandungan misalnya, atau trauma, atau dibully dari masa kecil, atau saudara ya kita ditolak, dibenci, dibuang. Ya, dia bisa saudaraku berbicara lewat kata-kata, bisa 1 kata, 2 kata, atau 3 kata, dan jarang ya lebih dari 3 kata. Ya saudara, itu kata-kata yang memberikan kepada kita pengetahuan yang tidak bisa kita pelajari, saudara. Yaitu pengetahuan yang supra alami diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, kadang-kadang saudara, seperti yang Sulaiman atau Salomo alami ketika 2 orang ibu sedang rebutan anak. Ya, nah, yang mana yang adalah ibu sejati dari anak ini? Tiba-tiba muncul kata apa, saudara? Belah anak ini jadi 2. Wow, ya. Maka waktu Salomo mengatakan, oh kalau begitu anak ini kita belah 2 aja. Langsung ketahuan siapa ibu yang sesungguhnya. Ibu yang sesungguhnya bilang, oh jangan. Biarkanlah anak ini diberikan kepada dia. Jangan dibelah jadi 2. Tapi ibu yang palsu, saudara, langsung berkata, oh ya nggak apa-apa, belah aja jadi 2 biar adil. Aha, ketahuan. Saudara, jadi karunia perkataan hikmat itu ya disampaikan ya berupa kata-kata yang tiba-tiba muncul didengar oleh Salomo, saudara, di telinga rohaninya. Nah, jarang Tuhan berbicara pada kita lewat telinga jasmani atau suara yang audible. Ada orang bisa mendengarkan suara yang audible, tapi tidak semua orang bisa mendengar suara yang audible. Nah, itu hal pertama yang Tuhan berikan. Ya, dia berkomunikasi kepada kita lewat, saudara, telinga rohani kita. Dia memberikan kata-kata kepada kita. Nah, cara kedua Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat apa, saudara? Lewat mata rohani kita. Bagaimana caranya? Dia memberikan penglihatan atau gambar-gambar. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi saudaraku, Roh Kudus bisa memberikan penglihatan ya kepada mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa saja berupa gambar atau berupa video peristiwa masa lalu. Banyak sekali di dalam inner healing ketika kita berdoa, Yesus memberikan kita, saudara, penglihatan masa lalu ketika kita pernah dibully, disakiti, dilukai. Ya, mungkin pada waktu itu, saudara, oleh seseorang yang kita sudah lupa. Tapi peristiwa itu bisa dimunculkan oleh Roh Kudus, saudara. Sehingga kita bisa melihat, ya, bukan hanya luka-luka kita, tapi campur tangan Allah di masa yang lalu. Saudara, Tuhan bisa berbicara lewat lewat mata rohani kita dengan memberikan gambar atau penglihatan. Bisa juga, saudara, Tuhan berbicara lewat intuisi kita atau perasaan rohani kita, ya, sehingga waktu kita, saudara, bertanya, ya, tiba-tiba kita tahu di hati kita telah terjadi penolakan waktu kita ada di dalam kandungan. Tiba-tiba saja, saudaraku, muncul ya sebuah keyakinan, ya, sebuah saudaraku, intuisi kita ngomong, impresi kita berbicara, dan waktu itu kita tahu telah terjadi sesuatu. Nah, saudara, ini adalah cara Tuhan berbicara pada kita. Mari, saudara, kalau begitu kita mau, saudaraku, terus ya mengalami kesembuhan
batin. Bagaimana saudara? Ya, kita masih ingat saudara, pertama-tama kita mesti sadar dulu apa yang menjadi asap dalam problem hidup kita, saudara. Asap itu adalah gejala luar. Nah, coba kita sharing di dalam kompak kita, ya, apa gejala luar yang sangat mengganggu kita, ya, saudara, yang sangat saudaraku, membuat kita ya terikat, tersiksa. Apakah marah-marah, ketakutan, tidak aman, minder, atau ada kontrol, ada kodependensi, atau ada adiksi dalam hidup kita. Nah, kita ceritakan kepada teman kita di kompak. Ya, kemudian teman kita membawa kita untuk datang kepada Kristus Sang Penasehat Ajaib. Kita tanya aja, misalnya kalau kita marah, Tuhan, kenapa aku suka marah-marah? Ya, nah, ketika kita tanya nanti, maka Kristus akan mulai saudara membawa kita ya untuk menemukan apa asapnya sebenarnya. Nah, asap itu adalah ingatan memori dari pengalaman traumatik atau luka batin di masa lalu dari orang yang berotoritas atau orang yang berpengaruh terhadap hidup kita. Tiba-tiba saudara, ketika kita bertanya, Tuhan bisa ingatkan atau Tuhan ya berkata-kata atau Tuhan perlihatkan sesuatu, ya, kapan kemarahan yang kompulsif itu masuk menguasai kita. Tiba-tiba kita bisa melihat sesuatu penglihatan. Nah, kita ceritakan kepada teman kompak kita, dan teman kompak kita menuntun, ya, apalagi yang kamu lihat, ya, apakah kamu bisa melihat Kristus di dalam peristiwa itu? Seringkali kita melihat Kristus ada di situ, saudara. Dan Kristus berbicara pada kita tentang peristiwa itu. Kristus hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Bahkan dia bisa berbicara, ya saudaraku, tentang peristiwa itu. Dan saudara, seringkali Kristus mau kita mengampuni orang yang telah melukai kita, yang menyakiti kita. Dan jangan berhenti sampai di situ, saudara. Kita mesti menemukan kepercayaan salah apa yang masuk ke dalam diri kita. Kepercayaan yang salah itu, saudara, bisa tentang diri kita, tentang Tuhan, atau tentang orang lain. Ya, kadang-kadang kepercayaan yang salah itu ya telah menipu kita sekian lama, ya, yang menyatakan kamu tidak berharga, kamu orang yang tidak ada artinya, ya, kamu dibenci, kamu dibuang, ya, saudara, sehingga kita punya gambar diri yang jelek. Atau kepercayaan salah itu, saudara, tentang seseorang yang lain, atau tentang kelompok tertentu. Pria itu semuanya sama aja jahat, ya, atau wanita itu ya adalah mengerikan misalnya, ya, sehingga kita membuat sumpah-sumpah, saudara, ya, saya tidak akan pernah dekat-dekat lagi dengan pria, saya tidak akan dekat-dekat lagi dengan seorang wanita. Ya, kita punya komitmen yang salah, ya, komitmen, sumpah yang saudaraku, keliru. Nah, itu perlu dibatalkan sumpah itu. Kepercayaan yang salah itu perlu dirubah menjadi kepercayaan yang benar. Kristus selalu akan membongkar kepercayaan yang salah dan menggantikannya dengan kepercayaan yang benar. Nah, bisa saja kepercayaan yang salah itu tentang Tuhan. Tuhan, ya, dia juga namanya Bapa, dia jahat, dia Bapa yang jahat, Bapa yang gak bisa dipercaya. Saya tidak akan pernah dekat-dekat dengan Allah Bapa. Ya, saudara, nah, itu sumpah-sumpah yang kita buat, ya, untuk melindungi diri kita karena kita takut
ya, berjumpa dengan pribadi yang mengerikan, yang saudaraku melukai kita. Nah, kita mau saudaraku, kita mengalami kemenangan, ya. Dan kalau saudara, ya, bahan bakarnya nggak ada lagi, saudara, ya, maka setan tidak bisa lagi, saudara, memicu, ya. Dia tidak bisa memantik api lagi. Kalau tidak ada bahan bakar, biar apinya, saudaraku, dipantik, tidak akan nyala, ya. Dan kalau tidak ada api, tidak ada asap. Tidak ada bahan bakar, tidak ada api. Tidak ada api, tidak ada asap, ya. Tapi kalau bahan bakarnya ada, kepercayaan salahnya ada, maka ketika dipicu oleh sebuah peristiwa, ya, oleh barang, oleh saudaraku, orang tertentu atau situasi tertentu, maka langsung, ya, terjadi kebakaran. Ya, maka bahan bakarnya mulai disulut dengan api, muncul asap, saudaraku. Nah, jadi saudara, mari kita bereskan, saudaraku, bahan bakar dan apinya. Pasti asapnya nanti akan hilang. Nah, itulah yang Tuhan mau kita terus praktekkan di dalam inner healing ini. Saya dorong saudara terus semakin semangat melakukannya. Tuhan memberkati.